Halo guys, kembali lagi dengan gue si Caudok. Di sini gue akan menceritakan sebuah perjalanan gue selama di Gunung Prau. Yang dimana gue berangkat dari rumah itu sekitaran jam 3 sore dan gue langsung menuju ke rumah temen gue yang bernama Safira. Di sana gue akan menitipkan motor gue dikarenakan memang ya jarak dari rumahnya dia tuh sampai ke rumah gue tuh lumayan jauh ya guys ya, sekitaran 2 jaman. Jadi gue akan menitipkan motor gue ke rumahnya dia. Dan dari sana kita berangkat bareng-bareng dengan menggunakan sebuah taksi online ya guys ya, atau Grab gitu. Nah singkat cerita kita itu sampailah di terminal Bekasi. Karena memang kita niatnya untuk berangkat ke Wonosobo itu menggunakan transportasi yaitu bis ya guys ya. Dan di terminal Bekasi itu gue sempat ngerekam sih ya. Kalau kalian ingin lihat videonya, ini videonya. Ya walaupun gue cuman ngerekam di dalam bis doang ya, ngerekam bangku-bangkunya, karena memang di sana tuh hujan ya guys ya. Waktu gue sampai di terminal itu hujan, jadi gue takut banget HP yang gue bawa untuk ngerekam itu nanti takut basah, jadi takutnya rusak juga guys. Jadi gue ngerekam di dalam bis aja gitu guys. Perjalanan dari Bekasi sampai ke Wonosobo itu memakan waktu sekitar 10 jam atau 9 jam gitu guys. Gue kurang lupa juga, tapi lumayan lama sih ya, lumayan capek juga duduk doang. Sekitaran 9 jam sampai 10 jam gitu. Dan sampai di sana tuh gue sempet ngerekam waktu sudah dikit lagi sampai ke terminal Wonosobo itu gue sempet ngerekam juga guys. Karena memang pemandangannya tuh indah banget. Kalau kalian ingin melihat videonya, ini dia videonya. Setelah gua dan teman-teman gua sampai di terminal Wonosobo, kita tuh sempet karena memang baru sampai itu pagi banget ya, sekitaran jam 8 apa jam pagi gitu, kita baru sampai di terminal Wonosobo. Jadi kita sarapan dulu guys di sana guys, kayak makan nasi uduk atau nasi kuning. Di sana kita makan dulu, isi perut dulu. Setelah itu kita langsung saja menuju ke depan terminal Wonosobo karena kita tuh dijemput sama Pak D gitu. Gue lupa namanya ya, tapi pokoknya tuh Pak D-nya tuh luar biasa, is the best dan pokoknya tuh baik banget gitu. Karena memang kita menaiki mobilnya dia, itu mobil pick up-nya dia. Jadi kita naik pick up-nya dia, itu cuman bayar berapa guys? Cuman bayar 15.000, gila nggak tuh? 15.000 itu makan tempuhnya itu sekitaran 2 kilo atau enggak 3 kilo, itu termasuk murah banget sih menurut gue ya. Itu enak banget sih memang kalau naik pick up bareng teman-teman gitu. Dan gue sempet ngerekam juga waktu kita naik pick up gitu. Kalau kalian ingin lihat videonya, ini dia videonya. Halo, halo. Mantap. Mangkat. Perjalanan dari terminal Wonosobo sampai ke tempat pendaftaran Gunung Prau itu sekitaran makan waktu 1,5 jam kita naik pick up guys. Nah jadi itu setelah kita sampai di tempat pendaftaran Gunung Prau, kita tuh sempet pengen makan-makan dulu untuk mengisi perut kita sebelum kita melakukan hiking atau nanjak gunung di Gunung Prau guys. Halo guys, aku baru nyampe nih di Gunung Wonosobo atau Prau. Ada Adip. Halo kawan-kawan yang lain. Anjay. Kita lagi di warungnya dulu, lagi makan ya teman-teman. Jadi kalau untuk nanjaknya nanti habis zuhur lah, sekarang masih jam 10-an. Nanti pas nanjaknya baru jam berapa ya? Jam 12-an lah baru. Oke, kita makan-makan dulu. Setelah gua dan teman-teman gua selesai makan, akhirnya kita tuh mencoba untuk bernegosiasi sama tukang ojek yang di sekitar guys. Dan kita akhirnya mendapatkan sebuah harga, satu orangnya itu kena harga 15.000 untuk naik ojeknya.
dari apa tuh namanya base camp sampai ke pos 1 itu kita naik ojek guys, karena memang cukup jauh sih dari base camp ke pos 1 itu sekitaran bisa memakan waktu 20 menitan lah kalau misalnya naik motor ya, apalagi kalau jalan kaki mungkin bisa sampai 40 menitan. Jadi kita memutuskan untuk naik ojek aja guys, karena murah juga sih, untuk biayanya 15.000 doang. Setelah gua sama teman-teman gua sampai di pos 1, kita mencoba untuk berdoa dulu dan menyebutkan sebuah yel-yel yang baru diciptakan pada hari itu juga guys. Iya nggak apa-apa, ikutan aja bang, nggak apa-apa. Ikutan. Iya, Oh, ikutan, ayo. ikutan aja, ikutan nggak apa-apa. Kan kayak umi-umi. Umi. Ikutan abang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selama nanjak lancar jaya, Amin. dijauhkan dari hujan. Amin. Pun kalau hujan tidak dipersulit. Amin. Ya pokoknya nggak ada apa-apa lah selama naik. Amin. Menurut doa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing juga. Doa selesai. Memberi salam. Kita bergabung bersama kita. Tim aur-auran, Jompo mbaknya. aur-auran, Tim aur-auran. wow gitu ya. Ada-ada aja ya gue ya kelakuannya ya, pakai bikin yel-yelan. Setelah kita selesai melakukan doa dan yel-yel, akhirnya kita melakukan perjalanan nanjak gunung di Gunung Prau. Baru jalan sebentar aja tiba-tiba udah hujan guys. Jadi kita berhenti dulu untuk memakai jas hujan biar kita nggak basah kuyup guys. Halo. Hai guys, hai bestie, Hai aku Jompo. gugus. Hai guis. Lagi Kaki benerin lu bisa tenda. biasa aja nggak sampai nyerang gitu. Kan yang gituin muka, tapi yang gaya kaki. Kan kakinya nggak dikasih unjuk. Oh ya udah. Ini gue kayak perempuan. Jadi ntar kalau misalkan tinggal Pas kemarin gue lagi nanjak di Gunung Prau, rambut gue sempat gondrong guys. Tapi setelah gue pulang dari Gunung Prau, gue memutuskan untuk cukur rambut. Ya jadi sekarang lah, jadi pendek gitu rambutnya. Karena memang gue udah cukup lama juga berambut panjang. Cukup gerah juga sih kalau rambut panjang guys. Setelah teman gue udah selesai untuk benerin tas carrier-nya, dan gue juga sama teman-teman gue juga udah pakai jas hujan. Jadi kita melanjutkan sebuah perjalanan menuju ke pos 1 atau pos 2 gitu guys. Dadah Pir. Hai, aku Safira Jompo. Kalau kalian ngajakin aku naik gunung, kalian harus banyak sabar ya. Sekitar 1 jam berjalan, akhirnya gue sama teman-teman gue menemukan sebuah kayak camp gitu, bukan camp juga sih, kayak warung tempat istirahat pendakian. Jadi kita memutuskan untuk istirahat dulu, kayak ngerokok-ngerokok sebatang atau minum-minum dulu ya guys ya, untuk mengisi tenaga kembali untuk melanjutkan sebuah perjalanan. Dan sini gue juga pengen ngasih tahu ke kalian guys, ternyata dari pos 1 sampai pos 2 itu treknya atau jalannya itu lumayan ekstrim juga ya, bukan ekstrim juga sih, maksudnya kayak ya lumayan licin juga karena bekas hujan, dan juga jalannya jadi licin, tanah-tanah semua. Mungkin kalian bisa ngeliat videonya berikut ini. Sumpah ya, itu licin banget guys. Iya, hati-hati mana, parah jalanannya. Mau gue bawain Pir tasnya? Tasnya mau gue bawain Pir? Jangan panggil aku anak kecil, Pak. Nggak lama dari perjalanan yang ekstrim tadi, akhirnya gue mencapai ke pos 2 dengan sendirian. Karena memang gue memutuskan untuk membuka jalur terlebih dahulu, dan teman-teman gue itu masih di bawah guys. Jadi gue memantau dulu jalur-jalurnya supaya teman-teman gue merasa aman untuk mencapai ke pos 2 guys. Halo guys, sekarang gue lagi ada di trek nih. Ini baru nyampe pos 2 nih. Pos 2, tapi gue sendirian nih. Lagi ngaso karena teman-teman gue masih pada di bawah. Jadi gue nungguin dulu nih. Maaf banget kalau misalnya dari awal gue tuh nggak ngevlog ya teman-teman ya. Karena memang pas baru nyampe aja udah hujan. Terus ini aja masih hujan ya. Gue masih pakai jas hujan kan. Masih basah kuyup. Nah jadi gue ibaratnya tadi cuman awal-awal cuman gambar-gambar lah. Gambar-gambar kayak pambil gambar video biasa lah. Ini di hutan ya guys ya.
Ini gue nanjak Gunung Prau ya, di daerah Wonosobo. Ini sekitaran masih jam 3 sore. Target sih jam 6 maghrib tuh udah nyampe puncak ya. Biar kita langsung buka tendanya. Kebetulan ini di hari Kamis nih. Ini lumayan sepi ya untuk pendakiannya. Ini dari tadi gue jarang banget nemuin orang gitu, orang turun naik gunung ya. Sepi, masih sepi guys. Ini kalian bisa lihat tuh sekeliling ya. Ini tas gue yang gue bawa nih. Anjay. Lumayan guys, lumayan capek nanjak gunung tuh. Tapi gimana ya? Seru aja sih kalau untuk anak-anak introvert kayak gue ya, yang jarang ketemu sama orang, bersosialisasi sama orang tuh enak banget ke gunung. Karena di gunung itu sepi. Jadi kita bisa healing sendiri gitu. Menikmatin alam, menikmati suara-suara burung. Apalagi nanti malam nih, pasti ada suara-suara hutan nih nanti malam. Aduh. Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek teman-teman kita yang masih di bawah guys. Kalau bentar gua bawa air dulu. Ini tongkat dari ini sudah. Tongkatku nih guys. Namanya trekking pole. Kita coba dulu. Kita bawa. Kepala gue sih udah lumayan keliangan ya. Karena jalan terus nih, baru ngeres, baru istirahat. Nah yang masih di bawah tuh ada Adip, teman gue, sama cewek 2 orang. Safira sama si Wulan yang belum sering nanjak gunung, jadi dia agak pelan-pelan. Jadi gue bukain jalan dulu di depan. Habis itu baru deh mereka sampai, baru kita jalan lagi bareng-bareng. Di bawah situ dia masih bener-benerin tas. Oke, kita samperin dulu ya. Tas gue sih aman sih, gue tinggal di situ ya. Karena di gunung itu jarang adanya maling ya. Paling kalau yang maling hewan buas. Ini kayaknya gue pengen bawain tas teman gue lagi nih. Bawain tas teman gue nih. Oke guys. Singkat cerita, akhirnya teman-teman gue sampailah di tempat pos 2 itu. Dan akhirnya teman gue 2 orang ini, ada yang namanya Safira dengan Wulan, dia pengen ngelakuin namanya ibadah dulu guys. Kayak sholat asar deh kalau nggak salah. Iya, sholat asar dulu di pos 2 itu guys. Jadi kita semua berhenti dulu untuk menemani dia untuk melakukan sholat asar terlebih dahulu guys. Setelah semuanya selesai, akhirnya kita berpacking kembali, membawa tas kembali, dan sampai akhirnya, nah di sana tuh kita atur posisi ulang lagi guys. Jadi yang paling depan itu akhirnya ada si JJ sama si Adip. Adip sama JJ tuh udah paling depan duluan, dan gue tuh di yang kedua tapi sendirian guys. Yang kedua sendirian, dan yang paling belakang itu ada yang namanya Stanley sama ceweknya Stanley sama si Safira dengan Wulan. Mereka berempat. Jadi gue tetap sendiri lagi. Oke, kita baru sampai di pos Patak Banteng teman-teman. Nah tadi tuh kita pas di pos Patak Banteng tuh kita berhenti dulu karena temen gue tuh ada yang sholat asar. Jadi kita berhenti dulu. Nah ini kita lanjut, dan seperti biasa temen gue masih di bawah. Tapi teman gue yang 2 lagi sih, si Adip sama si JJ namanya, dia udah di atas sih. Kayaknya dia bangun tenda sih. Jadi ini gue lagi nungguin teman-teman 4 orang lagi nih di bawah. Nah itulah, lumayan capek. Sekarang sudah jam 4:30, udah mau jam 5. Palingan nyampe puncak itu di sekitaran jam ya maghrib lah, kalau enggak jam 7-an lah, di Isya lah. Duh, rambutku udah lepek banget cok. Hujan-hujanan, gokil. Pakai jas hujan tapi nggak ngaruh. Mau gimana ya, namanya juga hobinya nanjak gunung ya teman-teman ya. Nah ini jalurnya nih, kalian bisa lihat sendiri jalurnya, bebatuan, gokil. Jadi ini yang naik ke atas tuh, mantap banget ya jalurnya ya. Ini baru pertama kali gue juga nih keluar dari Jawa Barat ya gunungnya ya. Ini baru pertama kali gue ke Prau. Jadi belum tahu treknya juga. Ya lumayan sih, lumayan capek kalau lewat Patak Banteng. Gue bingung nih, gue mau lanjut ke atas sendiri atau gue nunggu teman-teman gue yang di bawah. Kalau gue nungguin, takutnya gue kedinginan. Tapi kalau misalnya gue naik ke atas, takutnya nggak setia kawan. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian gimana?
Coba kita panggil ya. Fir. Oh, ada. Oke. Wuih. Wuih. Itu cara komunikasi kita kalau di gunung, guys. Harus teriak-teriak dan karena kalau manggil nama bingung. Jadi kita harus teriak-teriakan aja buat ngasih kode. Ini kayak di atas nih pos 4 tuh dikit lagi nih si JJ tadi teriak sih, dia dari atas. Cepet sih. Semoga aja ya. Apa kita lanjut aja sendiri? Let's go. Kita coba lanjut sendiri guys ya. Sembari nge-vlog. Aduh, rambut gue, Cok. Rambut gue dekil banget. Wah, nanti gue pakai handuk dulu nih buat apa namanya, ngelap. Ini gue juga harus pelan-pelan nih, jalanan licin. Let's go. Astagfirullah. Apa kita kuncir dulu? Kuncir dulu deh rambutnya deh. Gue bawa kunciran sih. Dikit lagi sampai ke Adip sama JJ. Bukan sampai ke camp. Let's go. Anjay. Pemandangannya, Cok. Gacor kan? Gimana, masih kerasa nggak capeknya setelah ngeliat ini? Setelah mulai ini masih gak berasa capeknya. Gokil. Kerasa nggak capeknya? Agak. Bawa kulkas aja jadi ini. Udah nyampe. Udah Adip. Menjejek. Yang lain 4 orang masih di bawah. Kita baru nyampe. Pemandangannya, Cok. Lu lihat nih, Cok. Ini bisa diputar balik gak sih? Bisa ya? Coba aja. Oh, nggak bisa. Ini, Cok. Apa sih matahari tenggelam apa sih? Sunset. Sunset ya. Bukit-bukitnya tuh pasti diselimutin sama awan, keren anjay. Ih, tadi lumayan pas banget itu Enggak, dari jalan. masih bener-bener deril kabut. Tadi tuh jalan. Setelah gue berhasil sampai ke Adip dengan JJ, nah dari situ gue udah gak megang HP lagi guys, karena memang gue udah kecapean juga, sudah kedinginan juga karena habis hujan. Jadi gue fokus untuk perjalanan saya sama teman-teman guys sampai ke tempat dimana kita bisa ngecampnya guys gitu, atau bangun tendanya gitu. Nah di sana tuh yang bangun tenda itu karena gue memang belum bisa bangun tenda, jadi teman gue lah yang bangun tenda itu, si Adip itu guys. Nah nanti itu tugas gue tuh paling nanti di sana tuh tugas gue ya kayak beres-beresin dalam tendanya, kayak naro-naroin tas-tasnya gitu. Jadi biarkan Adip saja sama teman-teman yang lain yang memasang sebuah tendanya guys. Setelah tendanya sudah terpasang semua, jadinya tuh anak-anak ceweknya tuh langsung pada masak semua guys. Karena memang kita tuh dari jam setengah 12 awal pertama kali nanjak gunung, dan kita baru sampai di camp puncaknya itu sekitaran jam 7-an. Nah abis isaan lah kita baru sampean. Itu kita karena belum makan sama sekali, jadi anak-anak ceweknya buru-buru buat masak biar perut kita terisi guys gitu. Nah gue itu sama teman-teman gue itu di gunungnya itu selama 2 hari 2 malam gitu guys. Jadi kita 2 hari di puncaknya, dan di sana tuh gue nggak sama sekali untuk ngerikot karena memang banyak kendala banget di sana, karena tendanya bocor, terus apa namanya, kita salah pilih lokasi untuk bangun tendanya, terus tendanya banjir, kemasukan air gitu. Jadi kita sibuk buat benerin tendanya gitu guys. Udah ngelupain banget yang namanya ngerekam video lah. Gimana caranya tuh kita biar bisa selamat aja gitu guys di puncak, karena memang di puncak itu tuh sangat dingin banget ya, apalagi ketemu hujan, udah kena air badan basah semua tuh, tambah lagi takutnya kan kena hipotermia ya. Jadi kita buru-buru aja buat benerin tendanya gitu guys. Jadi mungkin gua akan nunjukin beberapa foto aja, foto-foto gua dan foto-foto teman-teman gua di saat pagi hari ketika kita ngelihat sunrise ya kalau nggak salah ya. Kalau pagi hari itu sebutan sunrise guys. Jadi ini dia foto-fotonya.